Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kesungguhan kita untuk menyimak itu menjadi membukakan pintu langit. Dan banyak kasus-kasus korupsi tidak diselesaikan yang sempat diisukan oleh Mahfud MD. Sukses Pak Prabowo sedih saya melihat. Jadi saya nggak tega lagi nonton sekarang. Anies Baswedan itu adalah hasil kesalahan Prabowo tidak mau jadi oposisi. Jadi Pak Prabowo ini 2 kali membukakan pintu sebenarnya, membukakan pintu sebagai gubernur dan membukakan pintu sebagai presiden. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini tidak hanya sekedar mendukung karena beliau mungkin tidak melihat kita, tetapi semoga dengan kehadiran kita, kesungguhan kita untuk menyimak itu menjadi membukakan pintu langit, membuat kita memperoleh keberuntungan, keberkahan, dan kemenangan buat pasangan. Amin. Sebagai tambahan, kita memang sudah melihat ya kecenderungan di berbagai media, terutama televisi dan media-media mainstream, di mana banyak berita yang cukup menyudutkan kita, seolah-olah pasangan kita ini adalah pasangan yang bakal kalah. Tapi masih ada waktu berapa? 60 hari ya kurang lebih ya. 63 hari kita semua berharap semua kawan-kawan ini menjadi andalan utama untuk meneruskan perjuangan yang sudah kita jalankan. Apresiasi khusus kepada pejuang ABW kayaknya yang mendominasi acara ini. Tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan tidak menginginkan. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan. Tembakan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak. Kita harus lakukan perubahan. Oleh karena itu, kami memperhatikan sebagai hal yang mendasar. Yang terakhir penting, ini kedua nih, ini hal penting. Kita menyaksikan pada saat ini ada peristiwa seperti peristiwa Ibu Mega. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Apakah akan dibiarkan? Tidak, ini harus dirubah. Bersama saya di sini, ayahnya Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019.
Apakah hasil pemilu apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Kami mendedikasikan diri, kami hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah kami akan tegakkan hukum pada siapa saja. Kami kembalikan marwah kehidupan negara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Termasuk ketika menyangkut urusan ASN, menyangkut urusan TNI dan Polri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Anies sebenarnya harus adanya perubahan dari hukum. Tapi kalau dari siapa? Prabowo itu fungsi waktu, ya kan? Ngelebihin. Sedangkan kalau untuk si siapa Ganjar nggak nyambung. Orang kita yang hukum, ya kan? Ini apa? Itu menurut saya sih menurut Pak Anies nomor 1. Cakep. Saya Dr. Gus Jai, selain daripada Ketua Tim Relawan Tim Advokasi Akta Al-Amin, saya juga pakar hukum tata negara. Jadi saya akan berbicara konteksnya hukum, ya, konteksnya hukum. Jadi Pak, yang disampaikan Pak Anies, hukum itu ada 3, yaitu ada namanya kepastian hukum, kemanfaat hukum, dan keadilan. Dan yang disampaikan Pak Anies itu sesuai dengan kenyataan yang ada di Indonesia saat ini. Ya. Jadi saat ini tidak ada kepastian hukum. Apakah ada kepastian hukum saat ini? Adakah ketidakadilan? Nah, maka dari itu saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Anies, dan itu sudah 100% dalam ilmu tata bahasa hukum, ilmu logika hukum, dan ilmu hukum tata negara itu sudah benar. Selanjutnya saya akan mengoreksi apa yang disampaikan oleh Saudara Ganjar, ya, Ganjar Pranowo. Yang disampaikan Ganjar Pranowo dengan berbicara keadilan yang akan mengusung kemaslahatan di Merauke dan di beberapa tempat, menurut saya bullshit. Dikarenakan yang pertama, Mahfud MD adalah salah satu birokrat yang saat ini menjabat menjadi menteri. Artinya, betul. Artinya kalau dia mau berbuat, kenapa harus nanti, tidak saat ini? Dan banyak kasus-kasus korupsi tidak diselesaikan yang sempat diisukan oleh Mahfud MD. Benar? Nah, selanjutnya yang disampaikan oleh Prabowo Subianto. Saya ini dulu ikut dalam proses mendukung Prabowo sampai mulai dari advokasi sampai di Mahkamah Konstitusi. Dan itu semuanya tidak ada kepastian hukum yang disampaikan. Cuman kalau dulu saya tidak usah ceritakan. Artinya yang disampaikan Prabowo juga tidak bisa menjanjikan. Karena apa? Menjadi sekarang Menteri Pertahanan pun sampai sekarang tidak ada yang lebih efektif, karena banyak sebuah janji-janji termasuk food estate dan sebagainya itu pun tidak terselesaikan, dan banyak korupsi yang sudah terjadi di Indonesia, termasuk kadernya Prabowo. Siapa yang kena korupsi? Menteri apa? Prabowo, Menteri Pertanian. Menteri Perikanan, kelautan ya. Ya, artinya Prabowo sendiri jangankan ngurus keadilan, jangankan ngurus anti korupsi di kemudian hari, ngurus dari internal partainya pun tidak terselesaikan. Artinya secara kesimpulan kita wajib mendukung Anies untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya mengenal Pak Anies dari beliau jadi Menteri Pendidikan, ya. Terus terang dari Menteri Pendidikan itu pula kita mengenal kurikulum yang hebat, ya, yang hebat. Tapi kenapa kurikulum itu diganti? Ya, mungkin begitu. Lalu saya mendukung Pak Anies menjadi gubernur. Saat itu saya berkecimpung dalam mujahidah pilkada.
bersama Ibu Nenong Warisman, kami sering keliling begadang. Alhamdulillah tidak sia-sia, perjuangan itu membuahkan hasil. Pak Anies menjadi gubernur dan kami bangga sebagai pejuangnya karena Pak Anies adalah gubernur terbaik yang saya alami, adalah gubernur terbaik di DKI. Kemudian saya semangat lagi dan saya pernah bercita-cita Pak Anies ingin menjadi supaya Pak Anies menjadi presiden kita. Nah, sekaranglah saatnya kita berjuang, kita wujudkan Pak Anies menjadi presiden. Jangan ada kata gagal, yang ada kata menang, menang, menang. Sukses Pak Prabowo sedih saya melihat. Jadi saya nggak tega lagi nonton sekarang. Makanya saya mau pulang. Ya, saya kasihan. Saya melihat apa ya, benar-benar di atas rata-rata. Pada saat tadi memancing tentang oposisi, belum menjawab, saya pasti dilahap. Pasti dilahap. Dan saya yakin pukulannya pasti pukulan uppercut yang sangat kuat. Ternyata betul bukan uppercut. Dan itu substansinya sangat tajam karena menyatakan ada yang tidak tahan jadi oposisi. Karena sebenarnya kalau Pak Prabowo tahan jadi oposisi, maka dia jadi calon presiden paling kuat. Paling kuat. Tapi karena nggak tahan menjadi oposisi, maka muncul Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan itu adalah hasil kesalahan Prabowo tidak mau jadi oposisi. Itu jadi Pak Prabowo dua kali membukakan pintu sebenarnya, membukakan pintu sebagai gubernur dan membukakan pintu sebagai presiden. Karena kalau Pak Prabowo tetap tahan jadi oposisi, maka Anies nggak mungkin jadi peluang jadi presiden. Jadi nanti kita kalau Anies terpilih, kita datang ke Pak Prabowo berterima kasih. Karena Pak Prabowo lah yang menjadikan Pak Anies jadi presiden. Relawan hanya membantu-bantu aja. Kingmaker berarti ya? Kingmaker. Itu kira-kira menurut saya yang terjadi. Jadi kesimpulannya dialog. Ini saya sudah bisa menyimpulkan dialog debat capres-cawapres yang pertama ini adalah semakin orang memahami bahwa kemampuan Pak Anies di atas rata-rata, dan tidak pernah mau menyerang dan menarik. Tadi Pak Prabowo kan menyatakan, mari kita rukun damai, tapi malah pertanyaannya nyerang semua. Jadi antara tindakan dan omongan itu berbeda gitu. Dan saya kasihan aja, beliau terlalu tegang. Terima kasih Pak Prabowo telah mempromosikan Anies Baswedan dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan banggakan, kita telah menyaksikan debat yang begitu seru, dan mudah-mudahan ini menjadi pemacu dan pemicu dan memberi semangat bagi kita bahwa kali ini kita harus menang. Untuk meraih kemenangan ini tidak ada pilihan, kita harus turun ke masyarakat. Setuju. Yang kita lawan ini raksasa, bertemunya Jokowi dan Prabowo. Mereka memiliki segalanya. Kita hanya memiliki seorang presiden yang hebat, yang pintar, tapi kalau didukung oleh kita semua, insya Allah kita akan meraih kemenangan. Jadi itu barangkali pesan saya. Tadi kita sudah dengarkan. Kasihan sekali Prabowo itu, di bawah, betul yang dikatakan saya di tadi itu, di atas, di bawah rata-rata gitu, dan tidak pantas jadi presiden. Tetapi bisa jadi presiden kalau menggunakan kekuasaan yang ada sekarang ini bersama dengan Jokowi. Jadi saya kira ini barangkali catatan saya yang sangat penting. Sekali lagi, mari kita turun ke masyarakat. Jangan dodo-dodo. Saya ini hampir tiap hari saya turun ke masyarakat bawah. Melakukan, saya dialog, saya foto, kemudian saya publikasikan di media sosial. Itu barangkali pengorbanan kita, apa yang sudah dilakukan Pak Anies dan teman-teman semuanya. Sekali lagi saya bangga dan bersyukur
atas kekompakan kita, semangat kita. Mudah-mudahan Pak Anies masuk putaran kedua, dan putaran kedua kita maksimalkan untuk memenangkan Pilpres 2024. Debat pertama ini memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat Indonesia perbedaan antara ketiga calon presiden. Jauh, Pak Anies ini sudah siap menjadi presiden sebelum pemilihan presiden. Pak Anies jelas sekali merupakan tipikal sosok pemimpin yang tuntas, berpikir tuntas, membuat program tuntas, mengerjakan dengan tuntas, melaksanakan janji dengan tuntas. Satu kata untuk beliau, istimewa. Kita harus berdarah-darah turun ke bawah menangkan Amin untuk 2024. Jangan pernah mengatakan relawan Amin kalau di TPS Bapak suara Amin tidak bagus. Menangkan Amin di TPS masing-masing. Itu relawan. Untuk Gerindra, Andre Rosiade, kemudian Fadlizon, hati-hati Anda ketika Prabowo mangkat, yang naik adalah Gibran. Anda tidak punya tempat di partai yang Anda bangun dari nol. Maka untuk Gerindra, untuk PDIP, bersatu kita menangkan presiden terbaik 2024, yaitu Anies Baswedan. Untuk melakukan kampanye yang lebih ofensif, yang lebih menyerang kepada 02, itu jelas pesannya. Sedangkan terhadap 03 secukupnya saja. Clear ya pesannya itu. Ke 02 yang tidak boleh adalah black campaign, fitnah. Tetapi kalau menyerang dengan data, dengan data-data, dengan narasi, itu silakan. Bahkan harus sudah mulai. Yang 03, saya ingatkan sekali lagi, secukupnya saja. Karena tidak kelihatan. Apa tadi simbolnya? Ketika dengan Pak Ganjar berpelukan dan cipika-cipiki, dengan yang 02 hanya salaman. Insya Allah kemungkinan memang harus 2 putaran, nampaknya gejalanya begitu. Nah, kalau kita bisa nomor 2 atau nomor 1, kita akan bersama-sama 03 untuk mengalahkan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.